Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan hari Selasa tanggal 12 Januari akan mempelajari tentang tematik pembelajaran 2 ya. Silakan dibuka pembelajaran 2-nya halaman 10. Kemarin kita sudah membahas tentang energi panas, apa itu energi panas, terus sumber-sumber energi panas ya. Sekarang ada manfaat dari energi panas ya. Di sini ada manfaat dari energi panas bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya energi panas dimanfaatkan dalam bidang kesenian, yaitu untuk membuat alat musik gamelan seperti gong, kenong, dan saron ya. Kamu tahu kan gong? Nah, gong terbuat dari apa? Gong terbuat dari tembaga ya. Nah, untuk membentuk gong itu dipanaskan dulu, jadilah cairan. Setelah cairan nanti baru dicetak. Nah, barulah jadi gong ya. Dan dapat menghasilkan bunyi untuk lagu-lagu ya. Di sini ada alat gamelan tersebut dihasilkan dengan cara melebur logam dengan panas yang tinggi. Kemudian dicetak sesuai bentuk alat musik yang tadi sudah Bu Nuni bilang ya. Masing-masing alat musik gamelan memiliki suara yang khas dan nada-nada tertentu. Nah, contoh pemakaian alat musik dari tembaga itu misalnya lagu dari daerah Jawa atau judulnya Cublak-Cublak Suweng. Mungkin di sini ada beberapa orang anak ya yang bisa menyanyikannya. Silakan dinyanyikan. Kalau tidak bisa, silakan minta bantuan ke ayah atau bundanya di rumah ya. Oke. Di sini ada pertanyaannya. Apakah tangga nada yang digunakan dalam lagu Cublak-Cublak Suweng? Tangga nadanya apa? Diatonis, mayor atau minor? Diatonis mayor. Apa nada dasarnya? Nada dasarnya adalah C sama dengan Do. Dari daerah mana lagu tersebut? Dari daerah Jawa. Bagaimana tempo lagu tersebut? Lambat atau laun? Lambat atau tinggi? Tinggi ya. Apakah lagu tersebut dapat dimainkan dengan menggunakan gamelan? Iya. Nah, sekarang kita akan beralih ke tangga nada. Tangga nada, kita sudah mengetahui tangga nada minor dan tangga nada diatonis mayor ya. Nih, di sini ada tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya, yang sering kita dengar. Berdasarkan jumlah nada pokok yang digunakan, tangga nada dibedakan menjadi dua, yaitu diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang tersusun dari 7 nada pokok, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Sedangkan tangga nada diatonis memiliki dua jarak atau interval nada, yaitu 1,5. Contoh alat musiknya adalah organ dan piano. Sementara itu tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok ya. Di sini ada ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Contohnya adalah gamelan ya. Berdasarkan nadanya, tangga nada pentatonis dibedakan menjadi tangga nada pentatonis renro dan tangga nada pentatonis pelog. Tangga nada pentatonis renro memiliki 5 nada per oktav, yaitu 1, 2, 3, 5, 6 atau do, re, mi, sol, la dengan interval yang sama. Sedangkan tangga nada pentatonis pelog memiliki 7 nada per oktav, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Nah, hanya saja yang dominan digunakan biasanya kita memakai di daerah itu 5 nada ya, do, mi, fa, sol, la, si. Sedangkan nada re dan la menjadi nada sisipan. Jenis tangga nada ini biasanya memberi kesan tentang tenang dan halus. Oke, di sini ada tugasnya halaman 12. Perbedaan diatonis dan pentatonis ya. Diatonis apa, pentatonis apa, slendro apa, dan pelog itu apa perbedaannya ya. Silahkan diisi. Nah, sekarang setelah diisi kita ke halaman 13. Suhu dan kalor, samakah itu? Nah, kalau suhu apa suhu? Nah, kita akan bahas ya di sini ya. Kita sering merasakan panas, dingin, hangat atau biasa saja kan? Nah, tingkat panas tersebut dapat bertambah atau berkurang. Tingkat panas
benda akan naik jika benda dipanaskan, dan tingkat panas suhu suatu benda akan turun jika benda didinginkan. Tinggi atau derajat panas suatu benda disebut suhunya. Nah, di sini ada suhu itu adalah tinggi atau derajat panas suatu benda ya. Benda yang memiliki suhu yang tinggi dan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Sementara itu, panas atau kalor merupakan salah satu jenis energi yang dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Contohnya, ketika kita ingin mandi air hangat, maka yang biasa kita lakukan adalah memasak air panas dan mencampurkannya dengan air dingin. Kemudian, apa yang akan terjadi? Nah, maka kita dapat mengukur suhu air campuran tersebut pada saat dicampurkan ya. Nah, energi panas dari air panas akan berpindah menuju air yang lebih dingin sehingga mencapai suhu yang seimbang atau suhu yang diinginkan, yaitu suhu air menjadi relatif sama karena air panas suhunya menjadi turun dan air dingin suhunya menjadi naik ya. Alat apakah yang dapat mengukur panas atau kalor? Disebut dengan kalorimeter ya. Suhu suatu benda biasanya dinyatakan dalam derajat Celcius. Satuan derajat suhu lainnya adalah Kelvin ya. Fahrenheit dan Reaumur pada skala Celcius adalah suhu air membeku, dan 100 derajat Celcius adalah suhu air mendidih. Berarti 36 ke bawah berarti itu membeku atau dingin. Sedangkan 36 ke atas, 36 derajat Celcius ke atas berarti suhunya panas ya. Suhu diukur dengan alat yang disebut dengan termometer. Penemu termometer adalah Galileo, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1592. Alat termometer buatannya disebut termoskop. Kemudian termometer berkembang melalui penemuan beberapa ilmuwan lainnya, yaitu Daniel Gabriel Fahrenheit yang menemukan skala Fahrenheit, Andreas Celsius yang menemukan skala Celsius, dan Rene Anthony de Reaumur yang menemukan skala Reaumur. Termometer dibuat berdasarkan sifat benda yang dapat berubah, memuai atau menyusut. Karena perubahan suhu, termometer yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer yang terbuat dari tabung kaca berisi zat cair. Zat cair dapat mengalami perubahan volume, yaitu memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Zat cair yang paling banyak digunakan untuk mengisi tabung termometer adalah alkohol dan raksa ya. Nah, mungkin penjelasan dari Bu Nuni sampai di sini dulu untuk pembelajaran 2-nya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.